Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultana Halimah, BP 18 10 11 5263 0222, kelas IF5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Electronic Supply Chain Management. Apa itu rantai pasokan? Rantai pasokan merupakan bahan dasar informasi uang dan layanan dari pemasok bahan baku melalui pabrik dan gudang lalu berakhir ke pelanggan. Maksudnya adalah pemasok menyediakan bahan mentah setengah jadi lalu dikirim ke pabrik untuk diolah menjadi bahan jadi atau sebuah produk, lalu di stok ke gudang dan dari gudang dikirim ke distributor untuk dipasarkan, dan tahap akhir adalah produk sampai ke pelanggan. Manajemen dari rantai pasokan tersebut adalah manajemen rantai suplai elektronik atau paling sering disebut sebagai manajemen rantai suplai. Ini menggabungkan konsep-konsep bisnis elektronik dan manajemen rantai pasokan dan serta menggambarkan para anggota saluran perdagangan untuk saling bekerja sama untuk mengoptimalkan sumber daya dan peluang. Elemen-elemen pada rantai pasok. Yang pertama adalah hulu, di mana pada hulu terdapat pemasok tingkat 1, yang kedua adalah pemasok tingkat 2 atau manajemen hubungan pemasok atau bagian pengadaan barang. Yang kedua adalah internal. Internal terdapat pabrik, yang kedua adalah pengemasan, di mana rantai jumlah pemasokan, manufaktur, pengendalian inventaris. Yang ketiga adalah hilir. Terdapat pusat distribusi, pengeceran, dan pelanggan atau distribusi, gudang, dan transportasi. Lalu materi yang kedua adalah skenario keuangan. Contohnya adalah konsumen melakukan belanja online di sebuah situs online. Yang pertama adalah pelanggan membuka situs online menggunakan jaringan cepat setelah memilih produk yang akan dibeli, lalu melakukan transaksi pembayaran online di bank, lalu diterima oleh pusat pembayaran, lalu masuk ke perusahaan membayar ke vendor, dan vendor menarik uang melalui bank. Yang saya jelaskan barusan merupakan salah satu contoh transaksi keuntungan dari ESCM. Yang pertama adalah peningkatan jaringan rantai suplai. Maksudnya di sini adalah dengan adanya ESCM untuk melakukan pemesanan produk, kita hanya perlu mengandalkan jaringan sehingga kita tidak memerlukan lagi. Maksudnya kita tidak perlu lagi datang ke SOR atau pergi ke pabrik yang menjual produk tersebut. Yang kedua adalah penundaan. Yang ketiga adalah mengurangi biaya. Maksudnya adalah karena kita tidak perlu datang ke toko sehingga kita tidak membuang-buang uang atau tidak memakan biaya yang banyak, misalnya dari segi transportasi dan waktu. Dan seperti masyarakat sekarang, kita lebih menginginkan suatu hal yang praktis. Yang terakhir adalah keakuratan data.
karena seperti di toko online, seperti contohnya menjual baju, sudah dijelaskan produk tersebut secara detail, seperti contohnya lingkar dada dan panjang bajunya itu sudah dijelaskan secara detail. Dan juga bahannya dari apa itu sudah dijelaskan. Materi yang kedua adalah kolaborasi teknologi informasi antar perusahaan. Yang pertama adalah sistem antar organisasi atau sering disebut IOS, yaitu Inter-Organizational System. Terbentuk dari 2 atau lebih perusahaan yang bekerja sama dalam pemakaian teknologi informasi. Yang kedua, fenomena yang muncul belakangan ini tidak lepas dari teknologi informasi yang sering menawarkan produk yang berbasis elektronik. Secara garis besar, ada 3 jenis sistem yang ditawarkan bagi perusahaan yang berniat mengimplementasikan IOS, yaitu intranet, internet, dan extranet. Alasan implementasi IOS yang pertama adalah new product. Tujuan kerjasama perusahaan adalah menghasilkan produk baru yang tidak mungkin dihasilkan perusahaan jika berdiri sendiri. New service, sebuah perusahaan atau perusahaan yang bekerja sama memberikan pelayanan baru. Yang ketiga adalah efisiensi. Alasan saling bekerja sama adalah efisiensi atau terlaksanakannya proses yang lebih murah dan lebih cepat. Yang keempat, joint operation. Contohnya adalah kerjasama antara BCA dengan Telkom dan PLN dalam hal pembayaran rekening telepon dan listrik melalui ATM. Merupakan contoh joint operation yang pada dasarnya dilakukan untuk meningkatkan pelayanan. Yang kelima, strategic alliances, yaitu untuk kerjasama antara beberapa perusahaan yang bertujuan dan bersifat umum dengan jangka panjang. Yang keenam adalah customer supplier relationship, bentuk kerjasama yang paling klasik terjadi antara perusahaan dengan supplier atau customer. Dan selanjutnya adalah sebuah perusahaan distribusi yang harus mendistribusikan produk-produk yang diproduksi. Pada saat yang bersamaan, hubungan dan komunikasi antara distribusi armada ke outlet harus juga dibangun. Yang ketujuh adalah outsourcing. Dalam perusahaan kerap terlihat adanya suatu aktivitas yang berkaitan dengan data, proses maupun teknologi yang bukan merupakan utama dalam bisnis perusahaan tersebut atau bisnis inti. Yang ke-8 adalah image building, yaitu menaikkan citra perusahaan terutama di era globalisasi saat ini. Baiklah, sampai di sini penyampaian materi yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, sampai di sini penyampaian materi yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.